Mau menikah? Jangan sampai biaya tak terduga merusak rencana keuanganmu. Semua orang yang sedang menyiapkan hari bahagia pasti pernah merasakan degup jantung yang cepat ketika memikirkan angka-angka yang akan muncul di lembar anggaran. Rasa antusiasme bertemu dengan realita biaya, dan tanpa panduan yang tepat, impian pernikahan bisa berubah menjadi beban finansial yang menyesakan. Di video kali ini, kita akan menelusuri 9 kategori pengeluaran yang paling sering membuat rencana keuangan berantakan, mengupas akar penyebabnya, lalu menyusun kerangka solusi yang dapat kamu terapkan langkah demi langkah. Siapkan catatan, karena di akhir video kamu akan memiliki peta jalan yang jelas untuk mengendalikan tiap rupiah, menghindari jebakan umum, dan menilai apakah strategi yang kamu jalankan sudah berhasil. Jangan lupa, kalau konten ini membantu, beri like di tengah video agar saya tahu harus terus membuat materi yang berguna untuk kamu. Kita mulai dengan meninjau mengapa biaya pernikahan seringkali meleset dari perkiraan awal. Pertama, banyak pasangan belum memiliki gambaran menyeluruh tentang seluruh komponen yang terlibat, sehingga mereka hanya menghitung sebagian besar biaya utama seperti venue dan catering, sementara elemen lain seperti dekorasi, transportasi, atau biaya tak terduga dikesampingkan. Kedua, adanya tekanan sosial untuk menampilkan pesta megah membuat pasangan cenderung menambah item yang sebenarnya tidak esensial, misalnya menambah entertainment berkelas atau gaun pengantin yang melebihi kemampuan. Ketiga, kurangnya perencanaan cash flow membuat pengeluaran mendadak menumpuk di akhir proses, sehingga harus ditutup dengan pinjaman atau kartu kredit yang menambah beban bunga. Ketiga faktor inilah yang menjadi akar penyebab utama mengapa anggaran pernikahan sering berantakan. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya memperkenalkan sebuah kerangka kerja yang saya sebut 4 pilar pengendalian anggaran pernikahan. Pilar pertama adalah identifikasi total biaya, di mana kamu menuliskan semua kategori pengeluaran secara detail, termasuk yang sering terlupakan. Pilar kedua adalah prioritasisasi, yaitu menentukan mana yang wajib ada dan mana yang bisa disederhanakan atau dihilangkan. Pilar ketiga adalah negosiasi dan sourcing, yaitu mencari vendor yang menawarkan nilai terbaik tanpa mengorbankan kualitas. Pilar keempat adalah kontingensi, yaitu menyiapkan dana cadangan untuk mengantisipasi biaya tak terduga. Dengan mengikuti keempat pilar ini, kamu tidak hanya menyiapkan anggaran yang realistis, tetapi juga menciptakan ruang manuver untuk menyesuaikan keputusan di tengah jalan. Sekarang mari kita masuk ke 9 kategori biaya yang paling sering menimbulkan kebingungan. Pertama, venue atau tempat resepsi. Harga sewa tempat bisa sangat bervariasi tergantung lokasi, kapasitas, dan fasilitas tambahan. Tips praktisnya, pertimbangkan venue yang menyediakan paket lengkap termasuk dekorasi dasar dan sound system, sehingga kamu tidak perlu menambah vendor terpisah. Kedua, catering atau makanan dan minuman. Biaya proporsi seringkali menjadi faktor terbesar, terutama bila kamu memilih menu internasional atau live cooking station. Cara menguranginya, bandingkan harga proporsi dari beberapa catering, dan pilih menu yang tetap lezat namun menggunakan bahan lokal yang lebih terjangkau. Ketiga, attire atau pakaian pengantin. Gaun pengantin dan jas pengantin pria seringkali memakan anggaran besar karena desain custom. Solusinya, pertimbangkan menyewa atau membeli gaun secondan yang masih dalam kondisi prima, atau pilih vendor yang menawarkan paket sewa dengan opsi perbaikan gratis. Keempat, fotografi dan videografi. Dokumentasi hari bahagia memang penting, namun paket premium dengan banyak editor dan drone dapat menggandakan biaya. Sebaiknya, tentukan prioritas antara foto candid atau video sinematik, lalu pilih satu vendor yang memang menguasai bidang tersebut, atau kombinasikan fotografer lokal dengan videografer freelance yang lebih fleksibel. Kelima, legal fees atau biaya administrasi pernikahan. Ini meliputi biaya pencatatan nikah, surat izin, dan biaya notaris bila diperlukan. Banyak pasangan mengabaikan biaya ini karena dianggap kecil, padahal totalnya bisa mencapai jutaan rupiah. Cara mengatasinya, cek dulu persyaratan di kantor catatan sipil setempat, dan siapkan semua dokumen jauh sebelum hari H untuk menghindari denda keterlambatan. Keenam, decorations atau dekorasi. Seringkali, dekorasi dipilih berdasarkan tren Instagram tanpa memperhitungkan skala ruangan. Solusinya, buat sketsa layout ruangan, tentukan tema warna utama, lalu alokasikan dana untuk elemen yang memberi dampak visual terbesar, seperti backdrop utama, sementara elemen kecil dapat dibuat DIY atau dipinjam dari teman. Ketujuh, entertainment atau hiburan. Band live, DJ, atau penampilan khusus dapat menambah suasana, namun tarifnya bervariasi. Tipsnya, pilih hiburan yang sesuai dengan durasi acara. Misalnya, DJ untuk setengah hari lebih ekonomis dibandingkan band live sepanjang malam. Kedelapan, transportation atau transportasi. Biaya sewa mobil atau bus untuk tamu sering terlewat,
terutama bila venue berada di lokasi terpencil. Cara mengoptimalkannya, gunakan layanan ride sharing group atau koordinasikan carpooling antar keluarga, sehingga biaya sewa kendaraan dapat dibagi rata. Kesembilan, kontingensi atau biaya tak terduga. Ini meliputi hal-hal seperti cuaca buruk yang memaksa perubahan venue, atau kebutuhan tambahan listrik di lokasi outdoor. Saya sarankan menyiapkan dana cadangan sekitar 5 hingga 10% dari total anggaran, dan menempatkannya di rekening terpisah yang hanya dapat diakses bila benar-benar diperlukan. Setelah memahami masing-masing kategori, mari kita masuk ke bagian implementasi yang paling krusial. Di video ini, saya akan menampilkan overlay lembar kerja yang menyorot bagaimana setiap baris diisi, sehingga kamu dapat meniru pola tersebut tanpa harus menulis ulang. Langkah kedua, alokasikan prioritas. Tentukan 3 kategori yang tidak boleh dikompromikan, misalnya venue, catering, dan dokumentasi, lalu tetapkan batas maksimal untuk masing-masing. Langkah ketiga, lakukan riset vendor. Mulailah dengan mengumpulkan minimal 3 penawaran per kategori, catat kelebihan dan kekurangannya, lalu lakukan negosiasi harga atau paket tambahan secara langsung. Pada tahap ini, penting untuk menanyakan apakah ada diskon untuk pembayaran tunai atau paket bundling, karena banyak vendor bersedia menurunkan harga bila mereka melihat komitmen jangka panjang. Langkah keempat, verifikasi kontrak. Bacalah setiap pasal dengan teliti, terutama mengenai kebijakan pembatalan, perubahan tanggal, dan biaya tambahan di luar kesepakatan. Jika ada bagian yang tidak jelas, minta klarifikasi tertulis. Kesalahan umum di tahap ini adalah menandatangani kontrak tanpa meninjau klausul force majeure, yang kemudian menjadi masalah bila terjadi hal tak terduga seperti pandemi atau bencana alam. Langkah kelima, alokasikan dana kontingensi. Sisihkan uang di rekening terpisah, dan catat setiap penggunaan dana tak terduga dengan alasan yang jelas. Jika pada akhir proses dana ini tidak terpakai, kamu dapat mengembalikannya ke tabungan atau menggunakannya untuk keperluan pasca pernikahan seperti bulan madu. Dengan mengikuti 5 langkah praktis ini, kamu tidak hanya memiliki kontrol penuh atas tiap pengeluaran, tetapi juga menciptakan ruang fleksibilitas untuk menyesuaikan keputusan saat kondisi berubah. Untuk memberikan gambaran lebih nyata, mari kita lihat contoh penerapan pada pasangan fiktif, Dina dan Rian. Mereka berencana menikah pada akhir tahun dengan anggaran total 150 juta rupiah. Pada tahap identifikasi, mereka menuliskan semua kategori, termasuk transportasi tamu dari luar kota, yang sebelumnya mereka lupakan. Setelah prioritasisasi, mereka memutuskan venue dan catering tidak dapat dikompromikan, sementara dekorasi dan entertainment dapat disederhanakan. Mereka menemukan 3 venue dengan paket all-in-one, dan memilih yang menawarkan ruang terbuka dengan biaya sewa lebih rendah serta menyediakan dekorasi dasar. Pada catering, mereka membandingkan 3 catering, dan akhirnya memilih menu tradisional dengan sentuhan modern yang harganya 120.000 per porsi, lebih ekonomis dibandingkan pilihan internasional. Untuk fotografi, mereka memutuskan menggunakan 1 fotografer lokal yang menawarkan paket foto dan video dengan harga menengah, menghindari biaya tambahan untuk drone. Selama negosiasi, mereka berhasil mendapatkan potongan 10% karena membayar tunai, serta tambahan 1 jam sesi foto keluarga gratis. Pada bagian entertainment, mereka memilih DJ lokal yang memiliki reputasi baik, menghemat 30 juta yang seharusnya dikeluarkan untuk band live. Transportasi tamu diatur melalui penyewaan bus 2 kali, dengan tarif per bus yang lebih murah dibandingkan menyewa mobil pribadi per keluarga. Terakhir, mereka menyisihkan 7,5 juta sebagai dana kontingensi, yang pada akhirnya hanya digunakan untuk menambah lampu sorot saat cuaca mendung. Hasilnya, total pengeluaran aktual mereka mencapai 143 juta, masih berada di bawah batas anggaran, dan mereka memiliki sisa dana untuk bulan madu. Contoh ini menunjukkan bagaimana setiap langkah, dari identifikasi hingga negosiasi, bekerja secara sinergis untuk menjaga keuangan tetap sehat. Namun, tidak semua perjalanan berjalan mulus. Risiko umum yang sering muncul meliputi penundaan pembayaran vendor yang dapat menimbulkan denda, perubahan harga bahan makanan yang memengaruhi catering, atau ketidaksesuaian desain dekorasi dengan kondisi ruangan. Untuk mengurangi risiko penundaan, pastikan semua pembayaran dilakukan sesuai jadwal yang tertulis dalam kontrak, dan simpan bukti transfer sebagai referensi. Jika harga bahan makanan naik mendadak, siapkan klausul revisi harga dalam kontrak catering, sehingga ada ruang untuk penyesuaian tanpa harus menambah biaya secara signifikan. Dalam hal dekorasi, lakukan survei lapangan bersama vendor sebelum hari H untuk memastikan semua elemen cocok dengan dimensi ruangan, sehingga tidak ada biaya tambahan untuk modifikasi di menit terakhir. Jika langkah awal gagal, misalnya dana kontingensi habis sebelum acara selesai, evaluasi kembali prioritas. Apakah ada layanan yang dapat dipindahkan ke hari lain atau dikurangi intensitasnya,
sehingga beban biaya dapat diturunkan. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi menjadi kunci utama dalam mengatasi hambatan tak terduga. Setelah semua persiapan selesai dan hari pernikahan tiba, penting untuk menilai apakah strategi keuangan yang kamu terapkan berhasil. Jika selisihnya positif, lebih rendah, berarti kamu berhasil mengendalikan pengeluaran. Jika selisihnya negatif, lebih tinggi, catat kategori mana yang melampaui perkiraan dan analisis penyebabnya. Apakah karena negosiasi yang kurang, perubahan kebutuhan, atau faktor eksternal. Selanjutnya, evaluasi apakah dana kontingensi masih tersedia atau sudah habis. Keberadaan dana cadangan yang belum terpakai menandakan perencanaan yang konservatif, sementara dana yang terpakai sepenuhnya mengindikasikan bahwa perkiraan awal mungkin terlalu optimis. Penilaian ini tidak hanya membantu kamu menutup laporan keuangan pernikahan, tetapi juga memberikan pelajaran berharga untuk perencanaan keuangan jangka panjang, seperti membeli rumah atau menyiapkan dana pensiun. Sebagai penutup, ingatlah bahwa pernikahan adalah momen kebahagiaan, bukan beban finansial yang menggerogoti mimpi masa depan. Dengan memahami 9 kategori biaya utama, mengidentifikasi akar penyebab kebocoran anggaran, dan menerapkan 4 pilar pengendalian yang dilengkapi dengan 5 langkah praktis, kamu dapat menyiapkan pernikahan yang indah tanpa mengorbankan stabilitas keuangan. Jika kamu merasa video ini membantu, jangan lupa klik like di tengah video sebagai tanda dukungan, dan tinggalkan komentar di bawah tentang tantangan terbesar yang kamu hadapi dalam merencanakan pernikahan. Saya sangat ingin mendengar pengalamanmu, karena berbagi cerita dapat menjadi sumber inspirasi bagi pasangan lain. Semoga perencanaanmu berjalan lancar, dan selamat menapaki babak baru dalam hidup. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.